Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempresentasikan pertemuan 3 perangkat keras komputer, selanjutnya saya ingin mempresentasikan pertemuan 10 Microsoft Word 2. Microsoft Word adalah salah satu perangkat lunak atau software atau program pengolah data dalam bentuk huruf dan angka yang sering digunakan untuk membuat dokumen atau menulis. Microsoft Word hanya bisa digunakan pada komputer yang memiliki sistem operasi Windows saja. Sedangkan untuk komputer yang menggunakan sistem operasi Linux bisa menggunakan program pengolah kata lainnya yang sifatnya freeware seperti OpenOffice, Winter, ataupun ABI Word. Sejarah Microsoft Word. Program Microsoft Word adalah pengolah kata, sehingga Anda yang ingin membuat dokumen terkait kata akan lebih banyak digunakan di sini. Ini mungkin karena ada banyak fitur Microsoft Windows yang bukan milik bagian lain dari Microsoft Office. Jadi pekerjaan akan dimaksimalkan jika Anda menggunakan program Microsoft Word ini. Program ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1983. Selama peluncurannya, program ini dikenal sebagai Multitude Word dan digunakan untuk Exynos. Setelah itu, program Microsoft Word kemudian dikembangkan untuk sistem operasi lain karena memiliki fungsi yang sangat menguntungkan. Secara resmi, Microsoft Word dapat digunakan di Windows Office, di Microsoft Office 2003, dan terus berkembang. Dalam perjalanannya, Microsoft Word memiliki perubahan nama yang ia ubah menjadi Word pada 2013, tetapi sejauh ini nama Microsoft Word masih terkait dengannya. Menu Bar Home sebagai pengelola naskah dokumen. Pengelolaan naskah terletak di dalam menu Bar Home. Ribbon pada menu Bar Home antara lain clipboard, font, paragraf, stylus, dan editing yang di dalamnya terdapat perintah pengelolaan. Biasanya dalam pengelolaan diawali dengan tindakan seleksi atau blok di dalam dokumen. Fungsi button pada clipboard. Adapun fungsi tiap button yaitu yang pertama copy atau Ctrl+C, yaitu untuk menyalin teks atau objek terpilih pada naskah. Hasil salinan secara sementara akan disimpan ke clipboard. Yang kedua paste atau Ctrl+P, yaitu untuk menyisipkan hasil teks atau objek yang telah di-copy dan di-cut. Yang ketiga cut atau Ctrl+X, yaitu untuk memotong kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi lain di dalam dokumen. Yang keempat format painter atau Ctrl+Shift+C, yaitu untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya. Klik format painter untuk menyalin format teks ke satu bagian teks lainnya. Klik 2 kali atau double klik format painter untuk menyalin format ke beberapa bagian naskah. Fungsi button pada font. Adapun fungsi tiap button yaitu yang pertama font atau Ctrl+Shift+F, yaitu untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraf yang diseleksi. Yang kedua font size atau Ctrl+Shift+P, yaitu untuk mengubah ukuran huruf pada bagian naskah yang diseleksi, atau mengubah ukuran dengan keyboard Ctrl tutup untuk memperbesar dan Ctrl buka untuk memperkecil. Yang ketiga grow font dan shrink font, yaitu untuk memperbesar ukuran huruf atau grow font dan memperkecil ukuran huruf shrink font secara otomatis tanpa harus memilih ukuran huruf. Yang keempat bold, yaitu untuk menambahkan efek cetak tebal pada bagian teks yang diseleksi. Yang kelima italics, yaitu untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi. Yang keenam underline, yaitu untuk menambahkan efek garis bawah pada bagian naskah yang diseleksi. Yang ketujuh strike stroke, yaitu untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi. Yang kedelapan subscript, yaitu untuk menambahkan bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar teks normal.
Yang ke-9 superscript, yaitu untuk menambahkan bentuk penulis teks dengan posisi di atas garis teks normal. Yang ke-10 change case, yaitu untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf kapital atau huruf normal secara otomatis. Yang ke-11 tag highlight color, yaitu untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang dipilih. Yang ke-12 font color, yaitu untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi. 13 clear formatting, yaitu untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke default font. Fungsi button pada paragraf. Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain. Yang pertama bulk, yaitu untuk membuat daftar atau penomoran berupa simbol atau picture. Yang kedua number bring, yaitu untuk membuat daftar penomoran berupa angka. Yang ketiga multi-level list, yaitu untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut. Yang keempat deterrent indents, yaitu untuk menurunkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 2 ke level 1. Yang kelima inherent indents, yaitu untuk menaikkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 1 ke level 2. Yang keenam show atau hide, yaitu untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf mark dan simbol format lain, misalnya breakpoint, spasi, dan enter. Yang ketujuh alik text left atau center atau right atau justify. Yang A untuk mengatur perataan teks rata ke kiri atau Ctrl L. Yang B untuk mengatur perataan teks rata tengah atau Ctrl E. Yang C untuk mengatur perataan teks rata kiri atau Ctrl R. Yang D untuk mengatur perataan teks rata kanan dan kiri atau Ctrl J. Yang kedelapan line spacing, yaitu untuk mengatur spasi atau jarak antar baris dokumen. Yang kesembilan shading, yaitu untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks. Yang kesepuluh border, yaitu untuk menambahkan variasi border pada sebuah teks. Tujuan dari penambahan outside border adalah untuk mempercantik judul atau bagian teks. Yang ke-11 sort, yaitu untuk mengurutkan data pada sebuah tabel. Pengurutan dapat dilakukan dari kecil ke besar atau sebaliknya, data yang besar ke data lebih kecil. Fungsi button pada style. Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain. Yang pertama stylist, yaitu untuk mengubah style paragraf atau dokumen secara otomatis. Pada bagian ini terdapat beberapa pilihan style yang dapat menjadikan dokumen terlihat lebih cantik dan profesional. Yang kedua, change style, yaitu untuk mengubah style paragraf yang aktif. Pada bagian ini dapat dilakukan perubahan bagian style, warna style, dan font file. Fungsi button pada editing. Berikut fungsi-fungsi button pada editing antara lain. Yang pertama, find atau Ctrl F, yaitu untuk mencari kata atau halaman secara cepat. Yang kedua reply atau Ctrl H, yaitu untuk mengganti kata atau frase atau kalimat secara cepat dan otomatis. Yang ketiga seleksi, yaitu untuk menyeleksi bagian naskah atau gambar secara cepat. Melalui button ini dapat dilakukan seleksi teks, tabel, caption, dan gambar secara cepat. Menu bar insert, fungsi penyisipan pada dokumen. Fungsi penyisipan terletak pada menu bar insert. Terdapat beragam perintah untuk menyisipkan bermacam objek, seperti table, grafik, archive, header, dan footer, struktur organisasi, dan lain-lain. Fungsi button pada page. Adapun fungsi tiap button yaitu yang pertama cover page, yaitu untuk menambahkan cover halaman dengan beberapa pilihan yang menarik. Yang kedua blank page, yaitu untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. Yang ketiga page break atau control return, yaitu untuk menempatkan kursor awal bagian halaman berikutnya.
Dapat dikatakan juga untuk memaksa kursor pindah ke halaman baru berikutnya. Biasanya digunakan untuk pembuatan dokumen yang membahas tentang bab baru. Fungsi button pada tabel. Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain. Yang pertama, insert table, yaitu untuk menyisipkan objek tabel secara otomatis atau secara manual. Penyisipan tabel secara otomatis hanya dibatasi maksimal terdiri dari 10 kolom dan 8 baris. Tetapi pada pembuatan tabel secara manual, tabel dapat dibuat lebih dari 10 kolom dan 8 baris. Yang kedua, draw table, yaitu untuk mengatur setting atau style table secara manual. Misalnya hanya mengubah garis luar table, hanya menambahkan shading dan sebagainya. Yang ketiga, convert text to table, yaitu untuk menyisipkan objek table. Selain itu juga dapat mengkonversi teks menjadi table. Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa dalam penulisan teks fungsi tombol tab berguna untuk pengkonversian kolom table dan tombol enter untuk mengkonversian baris table. Yang keempat, Excel Spreadsheet, yaitu untuk menyisipkan lembar kerja dari aplikasi Microsoft Excel 2007 ke lembar kerja Microsoft Word 2007. Yang kelima, Convert Text to Table, yaitu untuk menyisipkan objek table dapat digunakan untuk menyimpan desain table yang sudah dibuat pada table galeri. Fungsi button pada ilustrasi. Berikut fungsi-fungsi button pada editing antara lain. Yang pertama, picture, yaitu untuk menyisipkan objek image dari directory lain. Objek image meliputi film image dengan ekstensi JPG, JPEG, BMP, PSD, WMF, dan lain-lain. Yang kedua, clip art, yaitu untuk menyisipkan objek image atau clip art dari direktor lain. Yang ketiga, subspace, yaitu untuk menyisipkan objek subspace pada dokumen, misalnya penambahan objek lingkaran, segi empat, kubus, dan masih banyak lagi. Yang keempat, smart art, yaitu untuk menyisipkan lembar objek struktur organisasi, flowchart, dan sebagainya. Yang kelima, card, yaitu untuk menyisipkan objek grafik pada dokumen. Biasanya penambahan objek ini disertai dengan data yang akan dijadikan dasar pembuatan grafik. Fungsi button pada link. Yang pertama, hyperlink, yaitu untuk menghubungkan bagian naskah dengan file dari direktor lain atau dengan alamat website. Yang kedua, bookmark, yaitu untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian naskah lain dalam dokumen yang sama. Yang ketiga, cross reference, yaitu untuk menghubungkan teks dengan objek atau tabel, gambar, footer, halaman, dan lain-lain yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. Fungsi button pada header dan footer. Yang pertama, header, untuk menambahkan teks header, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di bagian atas halaman pada sebuah dokumen. Header dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama instansi. Yang kedua, footer, untuk menambahkan teks footer, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di bagian bawah halaman pada sebuah dokumen. Folder dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama instansi. Yang ketiga, page number, yaitu untuk menambahkan header atau folder berupa penomoran halaman. Dan di sini referensi pencarian materinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.